di antara sekian ikatan persaudaraan, yang paling kuat itu adalah persaudaraan dek karena kita si akidah. Persaudaraan dek karena kita si agama. Persaudaraan dek Tuhan kita sama. Persaudaraan dek karena Nabi kita sama. Maka orang Sumatera Barat bisa punya dusana di Irian. Orang yang bersaudara karena agama di akhirat nanti mendapatkan naungan. Nah, berikutnya apa keutamaan lain yang akan didapatkan dari orang yang bersaudara? Mendapatkan cinta dari Allah. Dicintai di Allah. Sayang Allah kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah sholat tarawih Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam kini kita kembali bersyukur di malam ke-24 Ramadan. Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah, sampai hari ke-23 Ramadan Allah berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa berpuasa. Mungkin sebahagian orang berharap bertemu dengan Ramadan, lai batamu jo Ramadan, tapi badan kurang sehat sehingga tidak kuat untuk berpuasa. Yang kita alhamdulillah berdoa, kita berharap pasobuk di bulan Ramadan Allah pertemukan kita di Ramadan, Allah berikan kekuatan dan kesehatan untuk puasa. Nikmat yang sangat besar Allah berikan. Tidak hanya kekuatan untuk puasa yang Allah berikan kepada kita, Allah pun memberikan nikmat berupa simangi yang lebih tinggi untuk membaca Al-Quran. Dan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Simangi untuk khatam Al-Quran, simangi untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya lebih tinggi daripada di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan bisa khatam tu sulit mana? Jangankan untuk sebulan, untuk 2 bulan, untuk 3 bulan payah khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi di bulan Ramadan bisa. Bisa khatam sekali sebulan, bisa 2 kali, mungkin ada yang bisa 3 kali dalam sebulan Ramadan khatam. Itu nikmat yang Allah berikan. Lebih tinggi semangat membaca Al-Quran. Simangi untuk solat sunat pun Allah lebihkan di bulan Ramadan. Allah di siang hari puasa membaca Al-Quran banyak, malamnya dikuatkan pula kita di Allah untuk solat tarawih. Sebelum tarawih mendengarkan pengajian pula. Itu nikmat yang Allah berikan. Di luar Ramadan tidak ada seperti itu. Habis solat Isya, pulang leh. Nah, tapi di bulan Ramadan solat tarawih, sebelum tarawih mendengarkan pengajian, bahkan mungkin di antara kita yang di Siko, ada yang tidak pernah tinggal solat tahajudnya selama Ramadan. Sebelum makan sahur, tahajud dulu. Yo sempurna ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan kemudahan. Itulah nikmat yang sebenar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dimudahkan melakukan ketaatan, dimudahkan melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan ikut sebagai tanda Allah sayang, tanda Allah mencintai kita. Orang yang Allah sayang, orang yang Allah cintai, dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Mandang azan, langsung niat solat. Ada waktu untuk ibadah, langsung dipakai untuk ibadah. Seperti itu. Salawat dan salam berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan selalu disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan membiasakan diri berselawat setiap kali nama Nabi disebut. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh pengurus, maka judul ceramah tarwih kita malam ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Islamiyah, Islam. Persaudaraan berdasarkan nilai-nilai Islam. Atau persaudaraan karena kita sama-sama orang Islam. Ini kan seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang membuat kita badu sanak itu banyak. Badu sanak dek karena sadarah seayah seibu. Itu berdusanak karena sanasab. Dusanak kontan kata orang. Adujo kita badusanak dek karena kita sakampuang sanagari ya Wak. Sianu tu dusanak ambuh. Maksudnya dusanak dek karena sanagari. Kalau awak di Indonesia saudara sebangsa dan setanah air. Beko ado pula beko awak bersaudara. Yang paling umum tu bersaudara dek karena awakku sama-sama manusia. Dek karena sama-sama keturunan Nabi Adam. Bersaudara yo. Dek karena sama-sama manusia, itu yang paling umum. Ukhuwah insaniyah kalau bahasa Arab. Bersaudara karena kita sama-sama manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam. Bersaudara dek karena awak sama-sama orang Indonesia. Jadi ada di Indonesia ku orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ndak Islam mereka. Lai bisa disebut sebagai saudara. Bisa, saudara setanah air. Ada ndak dalilnya di Al-Qur'an? Ada. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad yang kafir, kami utus saudara mereka Hud. Jadi kaum Ad ko nya ndak beriman kepada Nabi Hud. Tetapi disebut di Al-Quran, Nabi Hud itu adalah saudara bagi orang-orang kaum Ad. Saudara siapa mereka? Saudara dek karena tanah air. Saudara karena mereka sebangsa. Di antara sekian ikatan persaudaraan, yang paling kuat itu adalah persaudaraan dek karena kita seakidah. Persaudaraan dek karena kita seagama. Persaudaraan dek Tuhan kita sama. Persaudaraan dek karena Nabi kita sama. Maka orang Sumatera Barat bisa punya dusanak di Irian. Orang Islam di Irian adalah dusanak dek orang Islam yang ada di Padang. Orang Islam yang ada di Palestina adalah saudara bagi orang Islam yang ada di Indonesia. Orang Islam yang ada di Amerika saudara bagi kita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ikatan persaudaraan yang paling kuat, ikatan persaudaraan yang paling hebat itu bersaudara karena kita akidah. Maka ketika Palestina misalnya diserang, ibu atiwa, kok ibu atiwa, saudara awak, dusana awak diserang, dusana awak dibom, dusana awak dibantai di Israel. Itulah persaudaraan yang paling kuat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan persaudaraan seakidah, itu sangat penting untuk membangun persatuan, untuk memajukan nagari. Jangankan untuk memajukan Indonesia sebagai negara, memajukan Sumatera Barat sebagai provinsi, memajukan Padang sebagai kota, memajukan nagari awak kok perlu yang namanya persaudaraan. Kalau saling iri, saling dengki, saling busuk hati, tidak kemaju negari. Jadi kalau ingin suatu negeri maju, masjid gitu jo. Antar jamaah tidak bahasa puan, tidak kalama awak solat di masjid. Dalam cik negari, suku iko anda Kita celak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada beberapa hal yang pertama kali dilakukan di Nabi ketika tiba di Madinah. Membuat masjid cik. Kemudian membuat pasar cik lain. Mempersaudarakan antara muhajirin dengan
Ansor. Muhajirin ku siapa? Muhajirin umat Islam yang datang dari Mekah. Beda kok. Mekah Madinah aku jaraknya hampir 500 kilo. Ndak ada kenal sebelum kau. Ndak ada berketahuan selama kau. Tiba-tiba tiba di Madinah. Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Muhajirin. Ndak ada kenal, ndak ada tahu cik Allah ada. Tiba-tiba sekian banyak ke Madinah. Tapi mereka bisa nempel, bisa dakik kayak badu sanak langsung. Itu yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Islam. Ndak mereka sawi, kalian orang Makkah, ndak orang Madinah, jangan tinggal kalian siku baliklah kalian situ. Ndak ada. Iko meskipun mereka orang Makkah, apaknya beda, Jawa, amaknya beda, sukunya beda, tapi mereka sama-sama orang Islam. Itu prinsip orang Madinah. Itu pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena ukhuwah iku persaudaraanku sangat penting, termasuk hal pertama yang dilakukan oleh Nabi ketika sampai di Madinah. Maka tidak heran beku awak, dalam waktu 10 tahun umat Islam membuat dan mendirikan negara di Madinah. Negara aku bisa gadang, negara aku bisa lawe, negara aku disegani deh orang. Karena ada yang namanya tadi ukhuwah Islamiyah tadi. Jadi kok bisa Ustaz? Nabi 10 tahun memerintah di Madinah, bisa hebat negaranya. Karena mereka punya yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kita lagi contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ba'a hebatnya persaudaraan umat Islam ketika awal-awal di Mekah di Madinah. Ada namanya sahabat yang dari Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Ini dipersaudarakan dek Nabi di padusanaan. Jadi itu yang dilakukan dek Nabi. Yang Makkah di padusanaan je yang dari Madinah. Jadi ndak apa dah yang Makkah sama Makkah si kawan. Yang Madinah sama ndak, kalau seperti itu bercakap kok. Di kawan dek Nabi. Yang Makkah punya kawan cik orang Madinah. Orang Madinah punya konco cik orang Makkah. Digitun dek Nabi supaya berbaur. Abdurrahman bin Auf yang berasal dari Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' yang berasal dari Madinah. Kebetulan Abdurrahman bin Auf barangkit dari Makkah ndak membawa haratu. Sebab ndak mulia di orang Quraisy. Haratunya tinggal, rumahnya, pitinya, bajunya tinggal di Makkah sadanya. Di Madinah beliau badusana je Sa'ad bin Rabi', salah seorang konglomerat di Madinah. Piti banyak, haratu banyak, tanah alawi. Kecik Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, amboko termasuk orang yang kaya, banyak piti, lawe sawah di Madinah. Ikut selacik kan. Ambo punya kebun sekian banyak. Kebun ko ambo bagi 2. Separuh untuk ambo, separuh pakailah di angku. Itu cik. Lawe kebun ambo pa, separuh yang ambo kelola, separuh lain silakan engkau yang kelola. Itu luar biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan. Kudu sana ambo cik kita. Padahal cik dari Makkah, cik dari Madinah. Kalau orang kini, jadi sana kontan saya tak kena itu, payah. Rasakinya murah, adiknya payah rasakinya. Lupanya jadi adiknya. Atau adik rasaki murah, abangnya payah rasakinya. Tak ditolong abangnya. Namanya badusana apa seperti itu. Sa'ad bin Rabi' tadi, aku ambo haratu ambo lawe, kabun ambo lawe, wak bagi 2. Separuh ambo yang kelola, separuh lagi engkau yang kelola. Cuman Abdurrahman bin Auf konyo hebat loh. Ndak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau orang yang jadi buruk, rancak macam kan. Dapat haratu perai. Orang untuk memperhabiskan haratu go pergi ke pengadilan. Kau dia gia langsung untuk awak ambil langsung. Kecik Abdurrahman bin Auf, ndak aja. Silahkan engkau kelola semua kebun engkau, semua ladang engkau, semua sawah engkau yang kelola. Tunjukkan si kamu di mana tak pasah. Ambo yang menggalih. Itu bedanya orang Mekah dan orang Madinah. Orang Mekah biasa bisnis. Orang Madinah biasanya batani. Ambo tak lo pandai baca tanam. Dia gia mana bekok nak menjadi dia ambo bekok je. Hanya hebat tahu diri. Abdurrahman bin Auf tahu diri. Ambo meskipun dia gia bekok,
ambo nak punya keahlian di siku doh. Cik lain menjaga harga diri lo. Masa tiba-tiba langsung dia awak ambil asal ndak. Nyo tunjukkan. Ambo punya harga diri. Tolong tunjukkan kepada ambo di mana pasar. Payah ke pasar. Dari nak punya modal cik alanya, dalam waktu beberapa tahun inyo menjadi bisnismen yang paling hebat di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf tadi. Ini orang jago diri seperti itu. Orang yang tahu dengan potensinya, ini tidak akan memanfaatkan orang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dari situ kita bisa mencari. Dalam menjalin ukhuwah atau persaudaraan itu ada ampik tingkatnya. Jadi supaya awak benar-benar bisa menjalin persaudaraan tadi, ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama kalau dalam bahasa Arab namanya tafahum. Nomor satu itu namanya ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Saling kenal, saling mengetahui. Kalau ingin awak terjalin persaudaraan, meskipun awak bukan seayah seibu, tapi merasa badusana, hal pertama yang dilakukan adalah saling kenal dulu. Kenal apa? Kenal nama biasa teman. Kenal yang paling penting itu adalah untuk menjalin badusana itu mengenal sifat, mengenal karakter, itu yang paling penting. Tahu aku kawan aku pai buati. Tahu dia kawan aku gak parabu sih, kan seperti itu. Kalau nak nama tahu je kawan, iko apa yang tak suka dia nyok kerajaan biko. Tiok sementara bercakap. Kan itu. Bercakap tu apa sebabnya? Yang tak suka dia orang, awak suka awak kerajaan seperti itu. Itu yang namanya ta'aruf tadi. Kenal je orang. Bahkan sampai biko dalam persaudaraan tu tahu dia awak kawan aku ndak suka kalau makannya pakai ladoro itu. Atau bana-bana kenal juga. Ada lo kawan aku kalau berbuka puasa kuah, inyo ndak suka je yang dingin-dingin, ndak namo je pakai es. Kalau lah pakai es bekok mendamam langsung. Tu tahu wak je kawan wak seperti itu. Jadi bekok kalau inyo datang ke rumah wak berbuka, yang ndak suka lado, berarti jangan pade-pade masak. Kalau yang ndak suka es, jangan yang dingin-dingin hidangkan seperti itu saling kenal. Nanya levelnya. Kalau lah saling kenal awal bisa saling memahami. Ini tidak bisa saling paham kalau tidak saling kenal, saling memahami, ngerti wak kawan aku gitu. Taunya Prabu dia aja nak beknya berak. Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam suatu peperangan, Nabi lah berangkat. Kemudian sahabat cerita, sianu tu ndak pai, sianu tu ndak pai, sianu tu ndak pai, cik. Ndak katibo do cik Nabi. Sabar dulu cik Nabi. Sabar dulu cik Nabi. Dah. Berjalan Nabi je sahabat buat kemah. Ketika buat kemah nampak orang dari jauh menyusul. Ada orang yang akan datang kemari. Cik Nabi. Sepertinya itu Abu Khuzaimah cik Nabi. Sepertinya itu Abu Khuzaimah. Tak lama setelah itu datangnya. Kiranya benar yang datang itu adalah Abu Khaisamah. Jadi Nabi ngerti, sahabat ko, inyo ndak berangkit di awal ko bukan karena nyo malih. Barangkali ada keperluan mendesak yang dikerajokan sehingga ndak bisa berangkit di rombongan pertama. Inyo menyusul pasti gitu. Itu prinsip Nabi. Kalau orang kan gitu, saya nunduk tak tiba, nak ketiba inyo malih, pai itu kecil orang. Ndak bisa wa arot, nyo ndak ketiba kecil Nabi ndak. Barangkali ada kebutuhan mendesak, ada sesuatu yang harus dikerajokan, bekoknya pasti nyusul. Itu namanya memahami. Seperti Nabi memahami kalau Umar ku orangnya agak karestek. Nabi memahami kalau Abu Bakar ku orangnya lembut. Seperti itu bersaudara gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya takaful. Takaful ku artinya saling menolong, meringankan beban dosa saudara. Contohnya apa? Nya minjam piti kau. Biasanya lain rajinnya bayar. Nya pinjam piti tapi waktu bayar. Tapi tiba suatu kalinya minjam piti janjinya bayar tanggal sekian, tiba tanggal sekian, ulun bisanya melunasi. Bukan karena nyo nak niat bayar, benar-benar ndak ada piti tiga tu. Awak menolongnya. Ditunda waktunya membayar, atau kalau rasa ki awak banyak, awak putihkan hutangnya, kan menolong namanya tu. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dalam sebuah hadis. Seseorang meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian ditanya oleh malaikat. Cuba kanak-kanak, apa kebaikan yang pernah engkau kerjakan di dunia?
Jawi orang ko. Ambo pikir-pikir ndak ada kebaikan ambo tu. Ndak ada kebaikan yang ambo buat tu. Ke malaikat cuk kana kebaikan yang pernah di karajuan. Kecik orang ko. Tak kana dia ambo cik. Ambo di dunia rasaki balabiah. Ada orang minjam piti, ambo pinjamkan. Kadang ada orang katikulah tiba wakatunya ndak ada pitinya dah. Kadang ambo maafkan. Kalau bana-bana ndak ada pitinya, ambo putian. Kalau pitinya lah ada minta tunda, ambo tundanya membayar. Kalau bana-bana ndak ada, ambo putiahkan. Dilapor dek malaikat kepada Allah. Kebaikan pajak tu ya Allah, ini mudah memaafkan orang. Orang minjam piti, kalau ndak ada piti diputian. Kalau ada piti minta tunda bayi, hanya tundanya. Pemaaf orang tu. Kecik Allah, ambo berikan maaf kepada dia, masukkan dia ke surga. Kecik Allah. Tapi kau nak bisa diambil kesempatan orang ni. Awak berhutang ke orang, sabit ke kawan. Contoh tu yang disabit dalam hadis tu, nyeputian hutang masuk surga, tak boleh. Seperti itu. Yang punya hutang berniat untuk bayar hutang. Yang meminjamkan kalau lebar biar sakit, payah hidup orang, boleh dimaafkan, boleh dia tenggang untuk membayar gitu. Jadi selama kok biasanya kalau orang minjam tu kadang lebih kejam lo, lebih kare lo suara daripada orang yang meminjamkan. Banyak. Pas meminjam lunak-lunak suaranya. Pas dia minta dibayar, awak meminjam yang digertaknya. Itu yang berbayar seperti itu, tak bisa. Jadi itu urutannya tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk menjalin ukhuwah tu saling kenal, saling paham, saling tolong. Yang terakhir yang nomor 4 itu namanya isar. Isar ko awak paralu, kawan wak paralu, wak dulukan kawan wak. Itu puncak tertinggi persaudaraan. Tidak satu orang bisa. Saling mengenal satu orang bisa. Saling paham satu orang bisa. Saling nolong ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kalau isar awak paralu, kawan wak paralu, wak dulun kawan wak tadi. Itu hanya orang-orang pilihan yang bisa. Ada seperti itu saat ada. Jadi ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang inyo membantai kambing. Kemudian di stadionnya kapalo kambing untuk orang bantai kambing di agiannya itu lo nyapok. Nyo tahu nyo kawannya ini sukul kapalo kambing tapi nyo tahu nyo kawannya sukul jo kapalo kambing diantarnya kawan tadi kapalo kambing. Lah timbul di kawanku. Kawanku tak kenal nyo. Ini punya kawan, suku pulau je kapalo kambing diantarnya ke kawannya tadi. Ada lo kawanku cik lain, tak kenalnya punya kawannya ku suku pulau kapalo kambing tiba situ sampai berputar, balik ke orang pertama balik. Tahu dia? Si anu suku kapalo kambing, si anu suku kambing. Itu yang namanya isar tadi. Yang salero wak kapalo kambing, awak tahu lo, kawan wak punya salero lo kapalo kambing. Biarlah kawan wak sih. Tu putar-putar sampai kurang pertama tadi balik. Itu yang namanya apa? Isar. Awak nio, kawan awak nio, wak agian kawan awak. Itu urutan. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menjalin persaudaraan karena Islam, bisa wak seperti tadi, keutamaannya banyak. Banyak kita sebut beberapa. Yang pertama, keutamaan orang yang bersaudara di hari kiamat nanti mendapatkan naungan katiko hari sangi angin, katiko matahari sejangka dari kapalo. Orang-orang yang bersaudara karena Islam, orang-orang yang mengerti, memahami, menolong, isar kepada saudaranya di hari kiamat nanti dia payung dek tuan dak adu angin ketika orang angin. Orang ikut-ikut kipi-kipinya amunnya sajua. Kayak wak di masaji kan orang rami itu bakaringi orang saudaranya. Tapi orang yang bisa menjalin persaudaraan, ditolongnya saudaranya, mengaratinya saudaranya, didahulukan saudaranya, dapat naungan. Hafal dek itu hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan di hari kiamat nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang salah satu disebut dari 7 itu adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi.
Orang yang saling mencintai, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu mereka dalam rangka melakukan kebaikan. Berpisah mereka ketika mereka sama-sama berpisah, keduanya sama-sama mengajukan yang elok. Itulah persaudaraan. Dosa anak awak tu apa? Yang ketika abah sobok je ingin awak melakukan yang baik-baik, itu baru dosa anak. Tapi kalau abah sobok awak je tiba pengana melakukan yang jahat-jahat, itu nak dosa anak, tu lawan namanya. Ada orang ambo koncuari ambo situ, kami sama-sama maling ayam, tu koncuari anda bisa. Ambo koncuari ambo situ sama-sama korupsi, kami itu nak koncuari, itu lawan. Di akhirat besok berlawan. Insya Allah dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Di hari kiamat nanti orang yang di dunia berteman akrab akan cakar-cakaran, akan bacaka, akan bermusuhan, kecuali ketika mereka di dunia berteman, mereka berlandaskan ketakwaan, bertemu untuk kebaikan, berpisah pun sama-sama tetap melakukan kebaikan. Jadi banyak besok di akhirat bakon cuare di dunia, besok di akhirat gulat ni batinjunya mah. Kecik, dia nak ngajak dulu maliang, dia nak diajak dulu sembayang, cik. Bercakap je di akhirat. Padahal di dunia konco cuare. Itu keutamaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang bersaudara karena agama di akhirat nanti mendapatkan naungan. Berikutnya, apa keutamaan lain yang akan didapatkan dari orang yang bersaudara? Mendapatkan cinta dari Allah. Dicintai di Allah. Sayang Allah kayaknya. Dalam sebuah hadis disabui, ada seseorang ini pai mengunjungi kawannya, mencari kawannya. Turun malaikat menyamar. Ditanya, "Kamangku cik malaikat?" "Ambo niu silaturahim. Niu mencari kawan ambo cik." Hubungan je kawan tu. Ndak ada manfaatnya dapat piti, dipinjamkan piti. Ndak. Ambo dek kana bakawan se, merasa bersaudara je nyo. Makanya ambo caliak. Kecik malaikat, karena engkau berteman karena Allah, melihat teman engkau karena Allah, maka Allah wajib mencintai engkau. Allah pasti mencintai engkau. Bersaudara tadi bukan karena dapat manfaat, bukan ingin mengambil, karena saling mendekatkan diri kepada Allah. Awak kawannya bisa dibawanya ke agama kita. Semakin dekat awak ke Tuhan. Itu yang dosa nak tu. Besok di akhirat atau di dunia dapat cinta dari Allah. Yang ketiga, manfaat menjalin persaudaraanku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pintu surga. Bisa membuat masuk surga. Kecik Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian kecik Nabi tidak bisa masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Kalian tidak bisa benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai, saling bersaudara karena Allah. Saling bersaudara karena Allah tadi, kawan wak mendapatkan nikmat, awak senang. Kawan wak ditimpa musibah, hati wak, itu yang bersaudara. Kalau seandainya kawan wak dapat musibah, galau, itu lain bersaudara nak boleh. Kawan wak dapat nikmat, dimudahkan rezeki di Allah, iri wak, itu lain bisa wak nak mau bersaudara, lain bisa masuk surga lah. Masuk surga tadi belum bisa kecuali beriman. Iman belum sempurna kecuali bisa mencintai saudara seperti awak mencintai diri awak seorang. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baca rohnya lah supaya awak bisa menjalin persaudaraan. Awak di masjid ko seperti dusana ayah ibu. Awak sekampung, sanagari, sadusun, sajorong seperti dusana. Di antara hal yang perlu dilakukan, jangan berprasangka buruk, jangan suka bagunjiang. Itu yang paling penting. Berusaha untuk berprasangka baik ke orang. Berprasangka buruk ke orang, iku merusak ukhuwah. Kemudian yang paling penting, ceklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya terbentuk persaudaraan, lapang dado, itu yang paling penting. Lapang dado ku artinya pemaaf. Kalau pandandam wak setiap bantah, orang tak bersapu-sapuan beko. Ada orang tak singguang seseketik sampai mati tak bersapuan orang, itu sampai nanti. Jadi kalau ingin terjalin persaudaraan, ingin wak baru sana, hati lapang, mudah memaafkan. Kecik Nabi dalam hadisnya, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izan. Seseorang yang pemaaf tidak ada yang Allah tambahkan kecuali kemuliaan.
Orang yang pemaaf tu mulia. Kita kan lah tahu hadisnya. Pada kita dengar saja Nabi sudah duduk-duduk je sahabat. Kecik Nabi subantalai masuk ahli surga. Masuk apa-apa seorang. Solat sunatnya, painya. Besok hari kecik Nabi subantalai masuk ahli surga. Masuk apa yang patang solat pailia. Sampai hari ketiga, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Apa yang tu saya masuk? Sahabat penasaran. Alah amalan nampak aku. Kok dijamin dek Nabi masuk surga? Seorang sahabat pura-puranya pergi ke rumah apa tadi. Ambo tak boleh lalu di rumah apa ambo di ambo no. Apa ambo tak boleh melarang ambo lalu di rumah. Ambo numpang di rumah apa boleh. Boleh aja. Diperhatikan ibadah apa tu. Biasa-biasa saja. Kira-kira yang membuat apa aku masuk surga. Lah selesainya situ lalu keciknya. Sebenarnya Pak, ambo nak pergi batangka aja Pak ambo tu. Ambo nak diusia di rumah tu. Cuman ambo mendengar Nabi mengicik. Apa dijamin masuk surga? Ambo penasaran. Apa amalan yang apa? Kerajukan. Ya amalan ambo seperti yang ku lihat je. Tak lebih, tak kurang je. Kok bisa je? Enjak painya. Ketikanya separuh jalan dipanggil dia Pak. Kemari. Takana dia bocik. Ada amalan yang rutin ambo lakukan. Setiap menjelang lalu, ambo mengatakan, ya Allah, siapapun yang bersalah, siapapun yang mengunjung ambo, siapa burat ambo, siapa yang membuat hati ambo ibu pada hariku, ambo maafkan sadonya ya Allah. Itu kiranya yang membuatnya masuk memaafkan orang menjelang lalu. Kalau mendandam bawa ya payah masuk surga. Kadang kalau pendandam basaki hati ke orang. Nampak orang yang awak sakit hati, kayaknya sembahyang masjid tu, awak tunggu orang lain lu, orang lain dah tu baru awak sembahyang. Nak namu dah kayaknya sembahyang dah kita. Masjidnya sama, atuknya sama, asyik sama. Tapi nak namu ada kawan yang kau tunggu orang lain lu, baru dah tu sembahyang. Itu nak bisa seperti itu. Itu loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antara hal yang bisa menjalin, mempererat ukhuwah. Yang pertama, menghilangkan sangkoburua, mengurangi bagunjiang. Kemudian yang ketiga, belajar berlapang dada, mudah memaafkan orang. Mudah-mudahan ketika itu yang kita lakukan, insya Allah terjalin persaudaraan. Meskipun tak saya seibu, kita bisa seperti saudara seibu. Karena kita Allah diikat dengan persaudaraan. Agama wak sama Islam, Nabi wak sama Nabi Muhammad, kiblat wak sama Ka'bah, kitab suci wak sama Al-Quran. Seperti itu. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Terlebih terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.